beriman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dikehendaki dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke tempat ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kepada kita di sisa akhir umur kita untuk selalu kumpul atau datang ke tempat-tempat kebaikan yang di sana banyak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa pula kita aturkan, kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan insyaallah pada kita selaku umatnya kita akan mendapat syafaat dan uzbah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia ila dari akhirat, dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu aw mu'allifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid darain amin. Al-majlisul khamisa asyara, majlis yang ke-15 fil hadisil khamis asyara, di dalam menerangkan hadis yang ke-15 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, au liyasmut, atau hendaklah dia diam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. I'lamu ikhwani waqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal hadits haditsun azim wa jami'u adabil khairi tatafarru minhu kama dzakarahu ba'duhum rahimahullah. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya hadis ini adalah hadis yang agung, yang merupakan tiang dari seluruh perkara-perkara yang bisa menetapkan, mengokohkan agama Islam, baik di dalam hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, maupun hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Dan hadis ini merangkum seluruh adab-adab kebaikan, sebagaimana telah dituturkan oleh sebagian ulama
bahwasanya hadis ini kalau kita mampu untuk melaksanakannya, maka dikatakan kita mempunyai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ay yaumil qiyamah, jadi yaumil akhir itu maknanya adalah hari kiamat. Dinamakan hari akhir diterangkan oleh ulama bahwasanya karena di hari itu tidak ada dinamakan hari sebab tidak adanya malam. Jadi kalau di sini kan di dunia ini semua Allah ciptakan berpasangan, ya. Ada siang, ada malam. Nah, ketika malam itu nggak ada, ini berarti sudah yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Qauluhu falyaqul khairan, barang siapa yang beriman tadi kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Di sini diterangkan oleh ulama apa itu perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu yang bagaimana? Perkataan yang baik adalah huwa ma fihi sawabun minal qawli, yang jika perkataan itu dikeluarkan akan mengandung atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan arba'atu kalimatun. Jadi kalimat ini dibagi jadi 4. Yang pertama, kalamun doromun, perkataan yang di dalamnya berpotensi membahayakan. Ucapan yang keluar dari mulut kita, apa aja itu yang bikin mudarat atau bahaya? Banyak. Ghibah salah satu, apalagi fitnah. Ghibah aja nggak boleh, apalagi fitnah. Atau perkataan yang tidak membawa manfaat, seperti hadis yang telah lalu kita sudah bahas, itu pun masuk ke dalam yang namanya kalamun doror, kalimat yang berpotensi untuk mendatangkan bahaya di dunia apalagi di akhirat. Soalnya kalau udah ngucap ini kata-kata nggak bisa ditarik, susah untuk ditarik. Kemudian yang kedua, kalamun naf'un, yaitu perkataan yang mengandung atau yang punya potensi kebaikan. Contohnya mana? Zikru, zikir kepada Allah. Zikir ini jangan dimaknai cuma baca subhanallah walhamdulillah, bukan itu aja. Zikir ini meliputi apa namanya, kita memberikan nasihat yang baik kepada orang, itu termasuk zikir. Menunjukkan orang kepada sesuatu yang benar, itu juga zikir. Ya, bahkan dulu diterangkan oleh guru kita bahwasanya istighfar kita itu, ini kita istighfar 100 kali, potensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih kecil ketimbang kita melakukan sesuatu yang menghilangkan bahaya bagi saudara kita. Jadi kata Rasulullah, iman itu
60 cabang. Yang paling kecil adalah memindahkan duri di jalanan supaya nanti orang yang lewat nggak tertusuk oleh duri tadi. Kadang-kadang istighfar itu lebih diterima oleh Allah dengan perbuatan baik kita ataupun perkataan baik kita, itu lebih diterima oleh Allah untuk kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau tobat ya harus ada modal, minimal gerak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat yang ketiga, kalamun naf'un wa dhararun. Jadi ada kalimat atau perkataan, ini kalau kita ngomong itu punya potensi jahat baik dan juga punya potensi yang buruk. Mana contohnya? Muji orang. Kadang-kadang kalau kita udah muji orang, kelebihan mujinya nggak sesuai dengan kadar yang dilakukan oleh orang tadi. Di satu sisi kita melakukan satu kebaikan yang namanya idkhulus surur, memasukkan kebahagiaan di dalam hati manusia. Cuma di sisi yang lain, pujian ini punya potensi orang yang dipuji bisa menjadi ya orang sombong. Kemudian yang keempat, kalamun la naf'un wala dhararun. Ada ucapan atau kalimat yang gak ada manfaatnya dan gak ada mudaratnya. Jadi kalau diomongin ya manfaat enggak, ngapain enggak. Mana contohnya? Ya misalkan pada dia habis jalan-jalan, melihat pemandangan, datang ke musola, bilang musola itu gunung di sana bagus, lautnya bagus. Nah, ini juga diperintah oleh Kanjeng Nabi ditinggal. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya. Kemarin kita sudah bahas, ngeri ketika kita ucapkan satu kalimat yang nggak ada manfaatnya. Diterangkan oleh ulama di hadis yang telah lalu, ya, nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kata itu bisa 500 tahun lamanya. Misalkan kemarin saya contohkan, saya ngelihat cincinnya Pais, cincin Pais bagus, kayaknya dari batu ini. Nah, cincin Pais bagus ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cincin dihisab 500 tahun. Itu bagus dihisab 500 tahun. Kata malaikat, ngapain ente ngomong kayak gitu? Ada gunanya nggak? Ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain diomongin? Ya. Itu yang nggak ada manfaatnya. Apalagi yang ngomongin orang hibah, apalagi fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan diterangkan kemarin, ketika malaikat nanya, ini belum sholat yang ditanya, belum yang lain-lain. Ditanya itu saking takutnya kita ditanya oleh malaikat, diterangkan. Ini satu pertanyaan malaikat akan bikin rontok daging kita dan kulit kita. Kenapa kata malaikat enggak diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanya ya, hati-hati nasihat buat kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak, tahanlah dirimu dari bagian tubuhmu yang namanya lidah. Wahal yakubun nas, banyak orang-orang yang jatuh tergelincir ala wujuhihim, mereka nanti akan diseret di neraka wajahnya.
au ala manakhirihim, atau di atas hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, ya, karena memanen daripada organ tubuh yang namanya lidah. Insyaallah, ya. Ini lidah kita ukurannya berapa? Ada 10 cm. Ini lidah kita kecil dibanding lidah gajah. Itu gajah makanya cuma rumput. Kalau manusia semuanya dimakan. Semen dimakan, besi dimakan. Ya, bahkan lebih parah lagi, bangkai dimakan. Mana yang menerangkan kita makan bangkai? Ya, kata Rasulullah, ya, kalau kita riba, ya, ini sama dengan kita makan bangkai saudara kita sendiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la taksaru kalamu bi ghairi zikrillah, janganlah kalian kamu memperbanyak ucapan bi ghairi zikrillah, daripada selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah, karena sungguh banyaknya ucapan, banyaknya perkataan bi ghairi zikrillah, yang bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatun lil qalbi, bisa membuat hati ini jadi keras. Fa inna ab'adan nas anillahi al-qalbul qasi, sungguhnya paling jauhnya manusia nanti, ini orang yang bakal dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qalbul qasi, orang yang punya hati yang keras. Nah, sekarang hati yang keras itu tandanya apa? Tandanya, ulama menjelaskan, yang pertama, orang yang punya hati yang keras enggak bakal tersentuh kalau dinasihatin pakai Quran. Dikasih tahu, Pak, jangan bikin itu, salah, bodoh amat. Dikasih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dikasih nasihat sama ulama, wah jauhlah. Quran aja enggak didengerin, ya, apalagi perkataan ulama, apalagi yang bukan ulama, ya, ngasih tahu, so tahu lu itu kayak ustaz aja, Islamic Center, dikit-dikit ngasih tahu yang benar, dikit-dikit kayak kiai aja gitu. Nah, ini tanda hati kita keras. Jadi hati itu tidak mudah untuk menerima nasihat. Yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan, ciri yang tadi itu masuk kepada perbuatan orang yang sombong. Apa itu sombong? Kata Rasulullah, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Ya, baru naik jabatan misalkan, itu mah nepotisme. Kalau nggak ada saudaranya nggak bisa jabat, remehin. Nah, orang bisa sombong itu satu sebabnya, Bu, karena ilmu. Biasanya ustaz atau profesor semuanya bisa punya penyakit sombong dengan jalur yang namanya ilmu. Insyaallah banyak dengar, ya, kadang-kadang para ulama saling hujan. Tapi saya kagum, guru dulu ngasih satu sisi yang lain. Ternyata kalau ulama itu bertengkar,
Kata beliau, itu iblisnya goblok, bukannya berhasil bikin berantem ulama. Bisa bayangin, ada orang berantem, kata kiai, justru kalau ulama bertengkar itu bagus, itu kata kiai. Kenapa? Biasanya kalau kiai mah kalau berantem yang ada yang satu pasti hijrah. Ketika hijrah, yang namanya punya jiwa santri, ilmunya ada, pasti yang di otaknya bikin pondok pesantren. Makanya barokahnya kiai ulama pada berantem, ya banyak pondok pesantren di pelosok seluruh Nusantara. Kita nggak bisa lihat ini kalau orang awam yang kayak gini masih apa pada berantem. Padahal itu bikin tanda bahwasanya iblis itu tidak berhasil. Terus mana lagi? Sombong sebab ilmu. Itu yang dikit-dikit nyalahin orang, gampang mengkafirkan orang, tidak menerima perbedaan pendapat. Ilmu itu kalau yang jalurnya jalur ulama. Kalau jalur umum biasanya gelarnya banyak, profesor, doktor, apalagi SS belakangnya SS-nya banyak bener. Itu kalau sombong Pak Bu, umur 55 tahun sama Allah dikasih pikun. Tahu pikun? Pikun. Kalau dikasih pikun udah itu nggak ada obat. Makanya jangan sombong. Kadang-kadang ada orang tua kita masih 80 tahun umurnya, tapi penglihatannya masih bagus. Terus ngomongnya masih jelas. Nah, zaman sekarang ini dari banyak saya ngobrol, diskusi dengan penumpang baru umur 40 udah pikun, 45 udah pikun. Mungkin salah satu sebabnya tadi kebanyakan cakep, kebanyakan ngomong, jadi bikin hatinya keras, terus jadi sombong. Kalau udah pikun, masya Allah, itu kalau yang kaya bahaya. Nanti baru kena pikun seminggu, bininya protes. Pak, biasanya kalau kerja gue dicium jidatnya, oh ini gak pernah nyium. Kata dia, perasaan gue nyium dulu tiap hari. Berarti nyium siapa? Pembantunya. Tahu pembantunya? Ya, itu saking pikunnya, diprotes bininya, ya, diprotes bininya gak pernah nyium lagi. Perasaan dia hari saya itu nyium kamu, gak pernah. Gitu. Terus saya nyium siapa selama ini? Pembohong, pembantu. Ini jangan dijadiin modusnya. Ya, ini jadiin modus, nanti pura-pura lupa lagi ada pembohong. Hanya Bu kalau jadi pembantu yang tua, yang cari yang muda, bahaya. Terus sebab sombong yang kedua, biasanya karena jabatan, kedudukan, baik yang paling tinggi namanya presiden, sampai yang paling rendah, nih Pak RT. Bisa kena penyakit sombong lewat yang namanya jabatan. Jangan salah ngomong, jangan salah kebijakan. Kemarin berbahas, ya, harus memperlakukan rakyatnya, umatnya, yang di bawahnya sama seperti memperlakukan kepada keluarga. Kalau enggak, masya Allah. Kalau enggak, ya, pensiun selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Udah pensiun, nggak punya jabatan, dibenci sama masyarakat. Na'udzubillahi min jabatan. Yang ketiga, orang sombong itu karena harta. Ini udah masyhur, ya, karena harta, karena kaya. Cuma kalau ditanya kaya itu apa, rata-rata nggak bisa mendefinisikan. Kaya itu apa? Rata-rata kalau ditanya itu beda-beda. Kaya itu yang punya Ferrari, kaya itu yang punya Alfa,
Kaya itu yang begini. Nggak ada definisi yang khusus. Nah, gimana mendefinisikan kaya? Ya, dari kanjeng Nabi. Laisal ghina an kasratil ard. Yang dinamakan kaya itu bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Sungguhnya yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Hatinya merasa cukup dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedikit cukup, yang banyak cukup. Yang banyak cukup. Nah, ini kalau kaya sombong, masya Allah, dititip sama Allah satu penyakit. Kemarin tuh ada numpang cerita, dia punya bos TBK, perusahaan juga TBK, tapi sering jadi cemoohan karyawannya. Kenapa? Sering pagi-pagi itu kalau di PT-nya kelilingin PT, ya, nggak pakai sendal, nggak cuma pakai celana pendek doang, lili. Jadi kata dokter ini penyakitnya bapak, ya, karena kurang sinar matahari. Kebanyakan di AC selama jadi bos, ya, makanya sekarang tiap pagi harus kena sinar matahari. Akhirnya keliling, katanya kayak gembel bapak, padahal duitnya banyak. Uangnya miliaran, yang bisa dimakan cuma ubi rebus. Miliaran, mendingan kita kan, ya. Lewat gua makan ikan asin, apalagi itu yang banyak. Ini kaya, uangnya miliaran, nggak bisa makan enak. Yang bisa dimakan cuma ubi rebus. Subhanallah, masya Allah. Ini diperingatkan kita, jangan sombong. Itu ciri hati yang keras tadi yang disampaikan oleh ulama. Nah, mana ciri hati yang lembut? Kalau orang punya hati yang lembut, satu, dia akan mudah yang namanya menerima nasihat. Nasihat itu banyak, ya. Ada kritikan dan segala macam bentuk, ya. Tergantung kita yang menanggapi. Ya, kalau kita sudah ngaji, ya, omongan apapun dari orang yang sifatnya negatif nggak akan yang namanya mengganggu hati orang yang beriman, karena hati kita cuma bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah begini jangan diomongin. Jadi kan namanya kebaikan itu disembunyikan. Jangan sampai, ya, orang lain tahu. Kalau tangan kanan kita beri, ya, tangan kiri harus nggak tahu. Tapi ada saatnya kita harus lihat, ya, artinya mempertontonkan kebaikan kita, tergantung daripada niat. Kembali lagi, kalau niatnya supaya ngajak orang supaya beramal yang sama untuk syiarnya agamanya Allah, maka itu diperbolehkan, ya. Seorang laki-laki bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, alimni, ajari saya amalan, satu amalan, yudkhilunil jannah, yang dengan sebab amalan tadi saya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'at'imul jara. Kalau pengen masuk surga, satu, kata kanjeng Nabi, kasih makan orang-orang yang lapar, ya, orang yang butuh makan. Waskini zam'an, kasih minum orang-orang yang haus. Kalau butuh minum, kasih minum. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah orang-orang, nasihatilah orang-orang untuk melakukan kebaikan.
wanha 'anil munkari, dan untuk mencegah yang namanya kejahatan. Fa illam tukidzal, kalau kalian nggak bisa bikin yang 3 tadi, yang 4, ya 1 pengen ngasih makan orang nggak bisa, kita yang paling miskin misalkan. Kemudian pengen ngasih minum, airnya cuma buat keluarga kita. Pengen beritain orang yang baik, wah di sini sarang penyamuk. Kalau ngobrol dikit bisa-bisa gue digebukin. Wanha 'anil munkar, apalagi mencegah yang namanya kemungkaran. Kalau nggak bisa tadi kata Rasulullah, fa illam tukidzal, kalau kamu nggak bisa ngelakuin yang tadi, fa kuffa lisanaka illa min khairin, maka tahanlah lidahmu daripada berbicara sesuatu kecuali yang baik-baik. Jadi ini nahan lisan Pak, Bu, itu amalan yang paling gampang, ya, paling gampang, ongkosnya murah, ya, nyaman kalau dikerjain, tapi pahalanya ngalahin sedekah kepada orang yang butuh makan, orang yang butuh minum, orang yang menyerukan kebaikan, orang yang menyerukan untuk yang namanya mencegah kemungkaran. Itu diam lidah, itu lebih baik dari amalan tadi. Masya Allah. Ternyata ya, rahasia dari Kanjeng Nabi cuma menahan yang namanya lisan. Jadi liyasmut itu maknanya bukan apa namanya, nggak bisa ngomong. Kalau usbud diam, emang nggak punya kemampuan. Tapi liyasmut ini kita mampu untuk ngomong, mampu untuk mendebat, mampu untuk yang namanya berargumentasi. Tapi kita nggak mau, kita tahan. Kenapa? Karena nanti itu apa namanya banyak bawa mudorotnya daripada manfaatnya. Kalau kita benar, insya Allah nggak usah kita membela diri. Kalau benar, nanti pasti akan kelihatan benar. Ya, karena